Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra Firmansyah, NIM-nya 22410153. Prodi hukum biasa saja, reguler aja ya, yang reguler aja. Dapat tugas dengan mata kuliah yaitu hukum internasional untuk bikin menjelaskan definisi apa itu hukum internasional dan perkenalan. Perkenalkan, saya Salsabila Zahra Firmansyah. Saya itu dari Bogor, terus kuliah ke Jogja di Universitas Islam Indonesia karena kebetulan keluarga saya banyak sekali di WI, alumni WI. Oke, mungkin cukup segitu saja perkenalannya, karena kalau misalnya mau kenal lebih lanjut datang ke rumah aja boleh. Oke, mungkin yang pertama saya akan memperjelaskan dengan ragam istilah hukum internasional. Karena keilmuan hukum internasional itu sering disebut dengan the law of nation. Lalu pengembangannya the law among nation. Of dan among itu hampir sama, cuman bedanya kalau among itu hukum antar bangsa, karena setiap bangsa di dunia ini perlu diatur dalam suatu kaidah hukum atau hukum antar negara. Lalu semua itu beralih menjadi interstate law. Dan di sini sudah dimulai kedaulatan negara. Law muncul lagi dengan istilah international law. Asal muasalnya yaitu adalah public international law. Oke guys, menurut Bapak Oppenheim yang sering dikenal atau sering kita sebut dengan bapak darinya hukum internasional ini, yaitu hukum internasional nama dari suatu perangkat kebiasaan dan aturan kaidah tetap yang sifatnya tertulis dan mengikat. Kebiasaan hukum internasional tidak tertulis, itu dari Bapak Oppenheim. Lalu, sumber hukum internasional ini yang membentuk adalah hukum kebiasaan internasional dan aturan-aturan yang sifatnya mengikat. Itu kata Bapak Oppenheim. Oke guys, kita lanjut yang kedua, yaitu dari Martin Dixon. Hukum internasional itu terdiri dari sistem, aturan, dan prinsip yang mengatur hukum internasional antara negara berdaulat lainnya atau dengan organisasi-organisasi internasional. Nah, kalian udah tahu belum perbedaan dari Bapak Oppenheim dengan Martin Dixon itu apa? Oke, aku akan kasih tahu ke kalian. Yaitu perbedaannya, hukum internasional dan subjeknya bukan hanya negara, tapi ada organisasi internasional. Kan kalau Oppenheim itu cuma negara, tapi kalau Martin Dixon ini ada organisasinya. Jadi itu perbedaannya di antara kedua beliau tadi. Oke guys, karena dari tadi itu kita sudah membacakan definisi hukum internasional dari luar negeri, yaitu ada Bapak Oppenheim dan Martin Dixon salah satunya. Sekarang giliran yang dari Indonesia, yaitu ada Mokhtar Kusumadmadja. Beliau mendefinisikan hukum internasional yaitu keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau subjek hukum negara satu sama negara satunya, atau negara ini dengan negara itu dengan negara lainnya. Oke, dari apa yang dari tadi sudah disampaikan, hukum internasional itu bisa didefinisikan atau bisa disimpulkan dengan aturan atau kaidah atau prinsip atau asas yang mengikat dan ruang lingkupnya negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional non-negara, dan terakhir non-negara dengan non-negara. Itu dia pengertian dari hukum internasional menurut saya, Salsabila Zahra Firmansyah. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu di video selanjutnya. Dadah guys, bye, jangan kangen.